Shalom, selamat siang. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah sesi yang kedua, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk senantiasa kami boleh dekat dengan Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau lawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau menjamah kami Tuhan, sebab kami perlu Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri berkarya bagi kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapat damai sejahtera-Mu, kami mendapat ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau pimpin sendiri persekutuan siang ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Ya Rabbana ya la 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 wa la ya la 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 mo. Ya Rabbana ya la ma la ya la la. Haleluya. Kau yang ku percaya, Yesus, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan, kami muliakan Yesus Tuhan, Kau yang layak, layak. Haleluya, haleluya. Ya Ramalaya, Ramalaya, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya Ramalaya, la 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 malaya lambo. Hori, hori, Yesus. Ya Ramalaya, la 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 malaya la malaya la 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 la. Ya Ramalaya, la malaya la 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 malaya la 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 la. Ya Ramalaya, la 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 la. Haleluya. Ya Ramalaya, la 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 malaya la 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 masuk. Ya Ramalaya, la malaya la 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 la. Glory, haleluya. Ya Ramalaya, la malaya la malaya la 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 masih. Ya Ramalaya, la 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 la. Kami puji Kau Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, ya Ramalaya, la malaya, la malaya, la 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 la. Ya Ramalaya, la 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 malaya, la 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 la. Glory, ya Ramalaya, la malaya, la 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 malaya, la 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 la. Kami sembah hanya Kau Tuhan yang ku percaya, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Ramalaya, Ramalaya, la malaya, la 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 mo. Ya Ramalaya, la malaya, la 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 la. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya Ramalaya, la malaya, la malaya, la 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 la.
ya rabalaya la malaya la 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 malaya la 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 ya rabalaya la malaya la 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 mo. Kau Yesus yang kami sembah, kami beri pujian. Ya ramalaya la malaya la 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 mo. Glory, glory, haleluya. Kami pujikan, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Ya ramalaya la 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 la. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus,
setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Segala yang ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya Kau Tuhan segalanya. Glory, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu. Haleluya. Kami puji Kau, kami sembah. Haleluya, haleluya.
Yesus kau baik, kami pujikan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Ya Rabbala ya la 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 malaya la wala ya la 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 la. Ya Rabbala ya la mana ya la 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 la. Ya Rabbala ya la 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 malaya la la masya. Ya namana ya la malaya la 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 wala ya la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ya Rabbala ya la wala ya la 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 la. Ya namana ya la mala ya la la la. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan,
kehidupan. Apapun ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kenali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, walaupun ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
Kudus. Terima kasih Tuhan, kami memujimu, kami puji, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la malaya la 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 malaya la walaya la 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 la. Ya la malaya la malaya la walaya la 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 la. Ya la malaya la 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 malaya la la walaya la 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 masih. Ya la malaya la walaya la 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 malaya la la mo. Iya na malaya la walaya la la. Haleluya, haleluya. Kami pujikan, kami pujikan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu, oh yang layak disembah, oh yang layak disembah. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ya la malaya la 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 malaya la mo. Ya la malaya la malaya la 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 la. Ya la malaya la malaya la malaya la 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 la. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, oh yang layak, Kau yang layak disembah.
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih kalau siang hari ini kami masih diberi kesehatan semua. Kami masih boleh datang kembali untuk bersama-sama memuji, muliakan Engkau di tempat ini. Tuhan, semuanya oleh kasih anugerah Tuhan yang besar, sehingga kami Tuhan masih boleh datang di tempat ini. Tuhan memberkati. Tuhan, saudara-saudara kami sudah melayani siang hari ini. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, lebih lagi lebih setia mereka Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga Tuhan Bu Frida, Pak Oke, Bu Ria di tempat ini sebagai gembala pimpinan kami. Beri kesehatan yang sempurna Tuhan. Beri hikmat-Mu bertambah-tambah, agar boleh menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini sesuai dengan rencana Tuhan. Dan tempat ini senantiasa boleh menjadi berkat. Banyak jiwa-jiwa baru datang, banyak jiwa-jiwa boleh dipulihkan, jiwa-jiwa boleh dipuaskan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan beliau. Tuhan, kami berdoa juga buat ketiga putra-putrinya di tempat ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi kemuliaan-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu boleh nyata Tuhan melalui keluarga besar di tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini boleh menjadi berkat banyak orang Tuhan, sehingga gereja ini boleh tetap berdiri kokoh sampai Maranatha Tuhan datang dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu Bu Ruth Tuhan. Kau sudah kuduskan mereka supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami.
Dan firman boleh menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami boleh diperbarui dengan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa kebaktian siang hari ini. Pertengahan hingga akhirnya nanti dengan kuasa-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Baik kebaktian sekarang ini boleh berjalan lancar penuh sukacita. Kami pulang sorak-sorai membawa berkat dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di tempat ini, boleh kita doa dulu sebentar ya. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan biar firman-Mu boleh menjadi jawaban dan kekuatan buat setiap kami. Hati kami terbuka menerima firman-Mu, segala kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kemarin lusa dalam perjalanan pulang dari pelayanan di Mojokerto, saya mendengar sebuah cerita yang sebetulnya cerita ini sederhana sekali, tapi saya sering dengar. Lebih tepatnya mendengar cerita tentang keluhan. Jadi dalam perjalanan balik ke Surabaya, saya dikasih cerita nih, ada jemaat sepasang suami istri, itu istilahnya mereka itu berhenti, enggak lagi ke gereja, enggak mau ke Tuhan, istilahnya kecewa sama Tuhan. Karena mereka merasa Tuhan itu tidak menolong, Tuhan tidak menjawab doa. Bahkan mereka berkata, kami sudah menerima banyak sekali nubuatan. Kami didoakan nubuatannya bagus ya kan, karena memang nubuatan membangun ya kan. Masa saudara mau dinubuati kamu akan kecelakaan, wah itu bukan nubuatan kan, sifatnya membangun, menghibur ya kan, mendidik. Nah kemudian intinya nubuatan janji Tuhan yang mereka terima berbicara tentang keadaan ekonomi yang dipulihkan menjadi berlimpah-limpah. Saya yakin semua orang kepengen berlimpah-limpah ya. Semua orang pasti senang dengar kalau didoakan sukses, berlimpah, makmur. Intinya mereka begitu meyakini bahwa mereka akan berhasil, mereka akan sukses dan berlimpah-limpah. Tahun demi tahun ditunggu, enggak terjadi sedikit pun. Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu juga pernah mengalami, kita dapat nubuatan, janji Tuhan bagus, tapi kenapa belum terjadi? Singkatnya mereka bukan cuman kecewa sama pendeta-pendetanya, tapi mereka juga yang paling serem karena mereka juga kecewa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu berbicara tentang doa janji Tuhan, apapun bentuknya. Mungkin saudara waktu berdoa tiba-tiba dapat rema firman, yang tiba-tiba baca, lo kok pas ya,
sepertinya Tuhan meneguhkan. Ataupun bahkan saudara mendapatkan janji Tuhan dari lewat hamba Tuhan. Semua itu ada beberapa hal yang perlu diingat. Salah satunya, bagaimanapun manusianya itu darah dan daging. Artinya pendetanya juga manusia yang juga bisa melakukan kesalahan. Jadi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Jadi bisa memang pendetanya yang menyampaikan pesan Tuhan bisa salah enggak? Sangat bisa. Kenapa seperti itu? Karena di perjanjian lama cara Tuhan bicara langsung spektakuler. Tuhan menampakkan diri, suaranya menggelegar, suaranya audible. Jadi sebetulnya lebih gampang ya kan. Satu sisi lebih gampangnya karena suaranya langsung nyata gitu suara Tuhan ya kan. Cuman kelemahannya, kalau bukan kelemahan mungkin ya, karakter di perjanjian lama itu hanya orang-orang tertentu saja yang ditemui untuk dengar mimpi, penampakan, ketemu malaikat, dengar suara anakku, seperti Musa mengalami di semak belukar yang terbakar. Jadi ekspresi manifestasi yang sangat terang-terangan gini hanya pada beberapa orang, enggak semua, enggak segampang itu Tuhan bicara di perjanjian lama. Jadi hanya orang tertentu, makanya di perjanjian lama enggak semuanya betul-betul diurapi sebagai nabi. Tapi karakter di perjanjian baru berbeda. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak akan kubiarkan sendirian. Aku memberikan rohku kepadamu dan rohku itu yang akan mengajari kamu. Jadi sejak saya dan saudara terima Yesus ada roh Tuhan di dalam kita. Amin. Dan melalui roh itulah Tuhan ngajarin kita. Tuhan ngajarin kita macam-macam. Bisa dalam bentuk mimpi lagi, bisa dalam bentuk baca Alkitab tiba-tiba jadi hidup, tiba-tiba kok kayak Tuhan ngomong ya. Macam-macam bentuknya. Jadi metode boleh dibilang cara perjanjian baru bekerja adalah melalui roh Tuhan di dalam saudara dan saya. Nah tapi masalahnya satu sisi positifnya gini. Berarti semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Kalau di perjanjian lama enggak bisa, cuma nabi tertentu. Elia, Elisa, enggak semuanya, Samuel ya kan. Tapi di perjanjian baru karena roh Tuhan di dalam kita sehingga kamu bisa diajarin. Sehingga semua anak-anak Tuhan punya kesempatan yang sama. Tapi sisi yang lain adalah karena melalui Roh Kudus di dalam darah dan daging ini namanya belerek itu sangat bisa terjadi. Misalnya lagi seneng sama seseorang, biasanya yang muda-muda. Apakah ini jodoh dari Tuhan untuk saya? Pasti jawabannya heeh. Iya kan? Karena apa? Dagingnya ngomong. Apakah Tuhan mau saya sekolah ke luar negeri? Ya karena kepingin jawabannya heeh. Sehingga apapun yang kita temukan, baca ayat pun jadi cocok logi heeh semuanya. Nah ini bahayanya karena Roh Kudus itu sifatnya kan di dalam kita lembut. Jadi kecampur nih Bapak Ibu sama keinginan kita, sama cara pandang kita. Nah jadi itu sebabnya kalau kita mendengar janji Tuhan, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu ingat. Nah tapi kemarin yang saya diceritai suami istri yang udah kadung kecewa, saya kan enggak kenal mereka, saya enggak tahu mereka siapa, jadi enggak punya kesempatan untuk nerangkan. Kalau misalnya punya kesempatan saya mau nerangkan gitu loh, kok sayang ya kecewa sama Tuhan gitu loh. Berjalan sama Tuhan itu hidup yang paling menyenangkan loh Bapak Ibu, saya serius. Berjalan sama Tuhan itu hidup yang paling enak. 2 tahun terkunci di Australia kok di Israel. Ini bukan nubuatan ya, ini gua buat-buat saudara. 2 tahun terkunci di Australia itu saya betul-betul mengalami yang namanya berjalan dengan Tuhan dan saya simpulkan enak sekali berjalan dengan Tuhan. Enak sekali. Tidak ada hidup yang lebih enak daripada berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan kekuatan sendiri itu jauh lebih capek, babak belur semuanya. Nah tapi
Apakah saya di dalam berjalan dengan Tuhan ketika mendengar suara Tuhan, saya bisa salah, sangat bisa salah. Bahkan terutama untuk diri sendiri, sangat bisa salah. Ya kan? Dan kemudian itu faktor pertama yang perlu dipikirkan. Jadi karena ada faktor manusia, kalau saudara menerima janji Tuhan, Anda harus pertimbangkan juga bahwa pendeta juga manusia bisa salah. Saudara juga manusia, saudara nangkepnya bisa salah. Saudara ilmu cocok loginya bisa salah, ya kan? Kalau kebetulan cocok loginya pas ketepaan mungkin bahasanya, whatever lah. Tapi intinya kita bisa salah. Dan faktor kedua yang kita juga harus pertimbangkan bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah janji, anggaplah, taruhlah janji itu beneran dari Tuhan. Maka saudara percaya enggak, hampir semua janji itu membutuhkan respon kita. Ada janji Tuhan yang saudara siap enggak siap tetap akan digenapin. Janji tentang kedatangan Tuhan siap enggak siap akan digenapin. Janji tentang masa tribulasi siap enggak siap akan tetap digenapin. Istilahnya gitu ya. Ada janji yang enggak peduli saudara responnya seperti apa, tetap akan digenapin. Tetapi ada janji-janji dan kebanyakan janji-janji Tuhan itu membutuhkan respon saudara dan saya. Dan salah satu respon yang saya belajar, kemarin saya diajak makan dengan sepasang suami istri. Dan intinya sebetulnya sederhana dari pertemuan itu. Yang mereka ingin tanyakan adalah begini, kenapa kami doa kok selalu enggak dijawab-jawab? Kami bikin usaha gagal, gerak gini jalan ketutup, gerak seperti ini buntu lagi. Padahal sepertinya sudah buka terus kemudian nutup. Mau usaha gini tadinya kayak buka, kayak sudah ada jalan, enggak jadi lagi. Jadi intinya yang ditanyakan mereka hampir sama dengan kebanyakan Anda dan saya. Kenapa sih kok janji Tuhan enggak terjadi gitu loh. Kenapa kok belum ditolong-tolong? Nah itu saya bilang salah satu hal yang saya mau bagikan siang ini. Saya enggak tahu kenapa Bapak Ibu ini ditaruh Tuhan di hati saya siang hari ini. Kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 14 dan ayat 40. Kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Jadi Firaun ada di mana posisinya dalam ayat 14? Di dalam penjara. Mari kita lihat ayat 40, Bapak Ibu, ayat 40. Kejadian 41 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jaraknya dari ayat 14 sampai 40 itu selisih percakapannya sekitar 26 ayat. Iya toh, 26 ayat. Tapi kalau didramakan, dibikin acting, Yusuf dibawa keluar dari penjara, lalu ngobrol sama Firaun, lalu kemudian dirubah statusnya dari narapidana. Di ayat 40 Yusuf menjadi tangan kanan Firaun. Ya mungkin sekitar 30 sampai 1 jaman mungkin. Kalau Firaun cerita detail tentang mimpi-mimpinya, anggaplah taruh 1 jam 2 jam. Dari status narapidana, 1 jam kemudian statusnya menjadi penguasa di Mesir. Bapak Ibu dengar baik-baik. Buat Tuhan untuk mengubah nasib kita itu gampang sekali. Seperti membalikkan telapak tangan. Buat Tuhan untuk merubah keadaan saudara hari ini dalam kondisi di bawah. Mau dirubah tiba-tiba jadi naik. Buat Tuhan itu enggak sulit sekali, gampang sekali. Hanya dalam jeda sekian jam, Yusuf dirubah statusnya dari narapidana, enggak main-main loh. Ngerubahnya tuh dari titik terbawah, naik langsung ke titik paling atas. Buat Tuhan gampang sekali.
Saya enggak tahu doa Bapak Ibu siang hari ini. Saya enggak ngerti pergumulan Anda. Tapi kalau Tuhan itu mau, detik ini juga dalam waktu cepat Tuhan itu sanggup. Saya ingat seorang teman punya anak. Anak ini loh, sekian puluh tahun dari SMP sampai SMA. Karena dia enggak mau kuliah. Kerjanya di dalam ruangan cuman main game. Hati orang tua mana yang enggak sedih ngeliat, enggak berteman, enggak sosialisasi, enggak mau kuliah, main game terus. Berapa tahun orang tuanya berdoa buat anaknya, tidak juga melihat perubahan. Bahkan ketika saya dikenalkan, saya sendiri secara pribadi pesimis Bapak Ibu. Boro-boro mau doakan, ketemu aja dia keluar dari kamar cuma untuk makan, lalu salam tempel karena dipaksa mamanya suruh salaman. Setelah itu langsung bluduk masuk ke kamar lagi, enggak terlalu nyapa, boro-boro mau ngajak ngobrol, apalagi mau didoakan. Tapi siapa yang pernah menyangka? Beberapa tahun dari sejak pertemuan itu, tiba-tiba anak ini enggak tahu kesambet apa, berubah. Tiba-tiba minta kuliah. Dan kemudian setelah kuliah enggak lama ketemu pasangan. Sekarang dia sudah menikah dan sudah punya anak. Enggak pernah nyangka tadinya begitu nyandu di dalam kamar dan nyandu sama game. Kita enggak pernah tahu loh. Bapak Ibu, saya ingat wanita pendaran 12 tahun. Sebuah sentuhan merubah nasib seketika itu juga. Bagi manusia sulit, tapi enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun doa dan pergumulan saudara, saya berharap siang ini jangan putus asa ya Bapak Ibu. Karena saya tetap percaya selama ada Tuhan masih ada pengharapan. Tapi ada hal-hal yang kita perlu belajar. Saya mau menunjukkan, saya percaya titik balik Yusuf itu sebetulnya terjadi sesuatu. Tapi Alkitab tidak pernah menuliskan. Tapi dari Kejadian pasal 50 ayat 20 mungkin bisa kita tarik kesimpulan. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat ke-20. Memang ini Yusuf ketika ketemu saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi ini ketemu orang yang gara-gara mereka, Yusuf harus mengalami 13 tahun penderitaan. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak, kemudian masuk menjadi narapidana. Memang gara-gara mereka 13 tahun penderitaan yang Yusuf harus alamin. Ini kata-kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari ayat ini sebetulnya kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu, bahwa ketika Yusuf tiba-tiba dirubah statusnya menjadi tangan kanan Firaun, ada sesuatu yang terjadi selama dia jadi narapidana di penjara. Dan sesuatu inilah yang saya percaya merubah banyak hal. Apa itu saudara? Di ayat yang ke-20 tadi yang kita baca, saudara kita bisa melihat ketika ketemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf sama sekali enggak marah, Yusuf sama sekali enggak gantian ngelabrak, Yusuf sama sekali enggak istilahnya balas dendam. Pada waktu saya ketemu dengan diajak makan dengan sepasang suami istri ini, saya mereka belum cerita apa yang mereka rasakan. Tapi saya tuh ngomong begini, kamu bayangkan ya, biasanya kalau kita tuh lagi susah, kita itu akan gampang sekali yang namanya sakit hati. Orang itu makin susah, makin sensitif Bapak Ibu. Anda lihat, orang yang paling gampang sensitif itu orang yang susah. Sensitifnya kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa kepahitan, kita bisa penuh dengan kebencian. Saya tuh bilang gini sama dia, tiba-tiba saya nyeletuk. Kamu tahu enggak, sebelum Yusuf itu dipulihkan, ya, sebelum Yusuf dipromosikan sama Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di hati Yusuf yang membuat dia diangkat sama Tuhan. Dan saya bilang begini, ketika kita tuh lagi susah, biasanya kita tuh dalam hati, orang Surabaya tuh bilang,
sesumbar gitu ya. Kita tuh kayak bersumpah di dalam hati. Bahasa Inggrisnya gini, deloken yo gesuk yo. Deloken. Liaten ya besok. Kalau aku mentas nih, liaten ya. Yang bikin aku gini, deloken ya. Saudara, itu cukup sering. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya dulu juga begitu. Jadi waktu saya susah ya Bapak Ibu, saya tuh dalam hati batin gini ya. Liaten ya. Nanti aku tuh enak. Liaten, ya. Tak tunjuk di depannya matamu, rasa no kuwabok kamu ya gitu loh. Waduh, wis mantep pokoknya. Itu hati saya. Dan satu pelajaran yang Tuhan katakan begini. Kalau kamu ndak bisa mengampunin orang, aku ndak bisa ngampunin kamu. Kalau aku ndak bisa ngampunin kamu, apalagi memberkati. Nah Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Ini yang cukup sering saya ketemukan di teman-teman. Kenapa doa kita ndak dijawab-jawab? Kenapa pemulihan ndak kunjung terjadi? Kenapa pertolongan kok belum ada apa-apa? Kenapa kita susah kok makin susah dan makin bulat, ruwet, muter aja? Jawabannya sebetulnya sederhana. Ada sesuatu yang salah di dalam kita. Saya kemarin langsung nembak mereka begini. Kalau Tuhan tidak jawab-jawab, saya terlalu yakin ada sesuatu yang salah di kita. Lu kok bisa bilang begitu? Ini keyakinan saya loh Bapak Ibu. Saya tidak tahu keyakinan Anda dan keyakinan orang lain. Saya tuh cuman yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Papa kita. Betul enggak? Saudara mengakui dia sebagai ayah apa bukan? Papa, Bapak, apapun lah panggilan mesra buat Tuhan. Saya pribadi percaya dia seorang Papa. Saya percaya dia Papa. Logika, kita main logika ya. Logikanya, di sini saya percaya sudah banyak yang berumah tangga dan punya anak bahkan punya cucu. Logikanya, kalau anak kita susah, siapa yang paling gercep, paling semangat, paling sungguh-sungguh berusaha untuk nolong anaknya? Orang tua, betul? Anak kita belum dapat jodoh, siapa yang paling bingung menawarkan? Nah, ada yang ketawa-ketawa, tersindir. Siapa yang paling panik menawarkan, memasarkan anak saya menjadi marketing? Orang tua. Anaknya nyantai aja. Anaknya cuman ketawa-ketiwi, ngapain sih kok mama panik, kok papa panik gitu kan. Yang paling guboh itu orang tua. Tidakkah Anda pernah berpikir, kalau orang tua dunia aja bisa peduli seperti itu, apakah Anda dan saya lupa bahwa kita punya Bapa di surga? Kalau dia aja rela menyerahkan nyawa, berarti dia sangat peduli dengan saudara dan saya. Kita belum sampai menyerahkan nyawa loh untuk anak-anak. Betul ya? Sudah nyerahkan nyawa? Belum. Kita belum sampai menyerahkan nyawa seperti Yesus, darah dan daging dia berikan untuk mengganti saudara dan saya. Jadi logika saya, dia seorang papa. Mana ada sih papa, anaknya lagi susah, sampai terancam tidak bisa makan. Mana ada sih papa yang bilang gini, tidak apa-apa rasakan, biar belajar puasa. Padahal di rumah papanya makanan banyak, saya tidak percaya ada orang tua yang demikian. Demikian juga Bapamu yang di surga. Alkitab mengatakan begini, adakah dia berlama-lama, berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Tidak. Ini iman saya ya, kalau iman Bapak Ibu lain tidak masalah, ini iman saya. Kalau ada yang protes karena iman saya, namanya iman kok, itu personal ya. Iman saya percaya karena dia papa. Kalau anaknya menangis, dia akan lari gerak cepat untuk tolong anak-anaknya. Jadi iman saya percaya saya punya papa baik sekali.
nggak pernah lama, nggak pernah mau bulet, sengaja biar kelaparan, rasakan dulu papa ya susah, masa kamu enak, ya harus melok susah. Saya enggak percaya itu Bapak kita. Enggak. Jadi kalau ada perjalanan doa yang bulat ruwet terus, saya yakin ada sesuatu yang kita perlu introspeksi di dalam. Yusuf dipromosikan Tuhan. Saya percaya ada sesuatu ketika terjadi di penjara. Apa? Ketika dia keluar, dia bisa bilang sama saudara-saudaranya, enggak apa-apa. Karena Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Orang yang bisa ngomong seperti ini adalah orang yang telah melepaskan yang namanya pengampunan. Orang yang bisa bicara seperti ini berarti hatinya enggak mungkin menyimpan kepahitan dan kebencian. Salah satu penghalang yang sangat ajaib dan dahsyat, menghalangi segala jawaban doa, menghalangi berkat kita adalah hati menyimpan jengkel, kecewa, gerundel, kepahitan. Oh, itu sakti. Jadi Anda mau berlambat-lambat susah, nyimpenlah terus. Dan Yusuf melepaskan ini. Saya bilang sama suami istri ini, kalau kamu mau dipulihkan, kamu harus bereskan hati kamu. Saudara, saya ingat di Jakarta beberapa tahun lalu, 2 tahun kalau enggak salah, saya didatengin sepasang suami istri, dan mereka ini problemnya sederhana sih Bapak Ibu, ya enggak sederhana sih, lumayan lah. Suaminya ini udah umur gocap gitu ya. Pokoknya nyari kerja umur segitu susah kan. Apalagi kalau kerja ikut orang ya. Mau bikin usaha sendiri enggak punya modal. Ini kan problem sejuta umat. Iya toh, masalah sejuta umat. Terus suaminya tuh sudah ngelamar kerja tapi enggak dapat-dapat. Ya satu sisi memang ya iya umur segitu ya. Akhirnya rumah tangga ini kekurangan istilahnya mengalami problem keuangan. Sampai enggak bisa bayar duit sekolah. Yang namanya bertengkar itu sering. Bukan cuman sering tapi katanya hampir tiap hari. Karena apa? Mau enggak mau istrinya ngomel. Istrinya mengeluh. Cari kerja gitu loh Pak. Loh kamu sendiri sudah tahu aku udah cari kerja, enggak dapat-dapat. Istrinya jawab, kamu kurang agresif, kamu kurang kreatif Pak. Intinya apapun lah. Itulah dari tahun ke tahun, kalau enggak salah 8 tahun loh Bapak Ibu. Lah 8 tahun pun berarti umur 40 ya tetap susah kan cari kerja ya, umur segitu ya toh. Ketemu sama saya. Apa yang harus saya lakukan Bu Ruth? Saya bilang, saya enggak tahu. Kalau Anda tanya sama saya, suami saya enggak dapat kerja, enaknya kerja apa? Lah saya enggak tahu, saya di Australia aja juga enggak kerja. Mana saya tahu harus kerja apa. Tapi yang saya belajar dari kisah-kisah di Alkitab. Kalau kamu mau melihat pertolongan Tuhan, Tuhan bilang begini, bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan telinga Tuhan kurang lebar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Tuhan adalah dosamu, pelanggaranmu. Saya ngomong sama mereka, ayo kita introspeksi. Apakah di hati Anda berdua, namanya Anda 8 tahun tidak dapat kerja, terus tidak ada duit, masalah keuangan sampai bayar sekolah, kontrak rumah setengah mati. Apakah Anda, saya cuma tanya, punya kepahitan enggak? Punya kepahitan disimpan enggak? Punya Bu, terhadap saudara saya. Istrinya ngomong, kalau Bapak, kalau saya enggak Bu. Terus saya tanya lagi, saya mau tanya namanya masalah terjadi dalam rumah tangga, sering mengeluh enggak? Loh karena kepahitan, dosa bukan cuman kepahitan, mengeluh tuh ya dosa. Bapak Ibu pelajari di Alkitab orang mengeluh. Langsung mengundang
kematian loh. Jadi di dalam cerita orang Israel mengeluh bersungut-sungut langsung roh maut datang. Oh, mengeluh itu bahaya. Mengeluh Sambat dan saudara-saudaranya ya. Oke. Saudara saya tanya, mengeluh terjadi enggak? Istrinya bilang, saya Bu. Jadi semua istrinya. Berarti wanita ini berpotensi ya. Berpotensi menghamba juga. Loh bener ya, tapi wanita juga berpotensi merubah. Hawa bisa merubah nasib selanjutnya ya kan. Terus singkat cerita, saya bilang begini, kamu mau melihat pemulihan Tuhan? 1, kamu datengin saudaramu, ngerendah, bereskan, selesaikan. Mungkin hatimu dan pikiranmu masih belum bisa lupa sama sekali perlakuan dia yang menyakitkan kamu, tapi kamu datengin sama dia, kamu bilang, aku minta maaf, aku sudah sekian tahun menyimpan kebencian sama kamu. Titik. Ini sama ini memang belum bisa langsung, tapi selesaikan. Paling enggak mulut mengambil keputusan. Amin. Yang kedua, Bu, bertobat ya. Mulai hari ini awas ngomel terus. Awas ngomel terus. Singkat cerita, selesai pertemuan hari itu. 1 bulan kemudian dia WA saya. Bu, kok belum ya? Kok belum terjadi ya? Jadi orang tuh mesti nganggep instan gitu ya Bapak Ibu ya. Kamu sudah datang membereskan sama saudaramu? Sudah. Kok belum ya? Kamu sudah berhenti ngomel? Belum terlalu Bu. Ya sudah, oke, yuk belajar lagi yuk, kita jangan ngomel yuk, kata-kata positif. Bulan kedua, WA lagi Bu, Pak, kok belum ya Bu? Terus saya bilang gini, tanya terus ya, kamu biasanya tanya terus malah nggak dijawab nanti, awas kamu, tanya terus. Kok sing diurusi targetnya, kok belum ya, kapan ya, jangan fokus di sana, fokus ke Tuhan. Singkat cerita, bulan ketiga penjebolan terjadi. Suaminya itu dapat pekerjaan luar biasa. Dan lebih keren lagi, saudara di mana dia kepahitan selama sekian tahun. Dipakai oleh Tuhan justru untuk memberkati dia. Wah, kemarin beberapa bulan lalu saya ke Jakarta, mereka sepasang suami istri ketemu saya. Sama anak-anak mereka dibawa semua, ketawa, sumringah lebar. Saya bilang, kamu ya apa? Masih suka mengeluh enggak? Kadang-kadang Bu, kelupaan. Suaminya jawab gini, tapi dia berubah banyak Bu Ruth. Suaminya tuh dapat pekerjaan dan luar biasa Pak. Suaminya itu tipe yang enggak bisa kalau disuruh aktif, pokok suaminya itu orang yang setia, kalau dikasih kerjaan ya dia kerjakan, dan suaminya boleh dibilang tipe lemot. Istrinya yang ngomong bukan saya, suami saya ini lemot, kerja apa lemot. Makanya seringkali kalau dapat kerja, bosnya enggak cocok karena lemot. Tapi luar biasa, saya baru tahu ini. Sudah 2 tahun dia bekerja di situ dan perusahaan yang menerima dia sampai bilang gini bosnya, kamu kalau kerja pelan-pelan aja. Oke, yang nyantai pelan-pelan, pokoknya selesai sesuai hari itu selesai pelan-pelan aja, lakukan terbaik. Kamu enggak usah terlalu kreatif macam-macam ya sudah, pokoknya jalankan. Aku bingung ada perusahaan model kayak gini. Di mana-mana perusahaan itu menuntut Anda gerak cepat, betul enggak? Tapi memang bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Bapak Ibu tahu anak saya yang nomor 1 itu sama nomor 2 beda karakter. Nomor 1 tuh kalem. Anak saya yang nomor 1 ini persis papanya. Cantik saudara. Tapi kalem. Masalahnya Bu, di Australia kekaleman ini ya repot. Dia selesai kuliah, ngelamar kerja di rumah sakit. Ternyata waktu ngelamar kerja, dia ini dapat kesempatan wawancara, ndak kayak di Indonesia. Wawancaranya grup.
Satu grup 20. Itu lebih susah loh. Loh ya apa cara mereka menilai? Cara menilainya gini. Dikasih soal, karena anak saya di hospital ya, dikasih soal, apa yang akan kamu lakukan begini, kira-kira seperti itulah. Udah, satu soal ini dikasih untuk 20 orang. Terus siapa yang presentasi? Nggak ditentukan, terserah. Oke, setelah kamu tak kasih waktu, pikirkan, kamu mau jawab apa jawabannya, silakan. Setelah itu yang wawancara tinggal, oke, now start. Start itu maksudnya yang ngomong nggak ditunjuk. Berarti apa? Nah, waktu untuk ngomong cuma dikasih sekitar 15 menit. Berarti Anda harus rebutan. Betul enggak? Bayangkan anak saya ini kalem, Pak. Kalau ditanya, iya, baik, oke, gimana Michelle gini? Oh, kalau menurut Michelle gini, kalem hari ini, kalem. Dikasih model wawancara seperti ini, secara logika pasti hancur wis. Betul enggak? Sungguhan, kalah. Yang paling pertama nyocos 2 jenis orang. Bule sama India. I think anakku gak bisa ngomong. Akhirnya karena waktu habis belas gak nututin ngomong, akhirnya daripada belas gak kelihatan ngomong, dia ngomong I agree. Cuman itu tok kalimatnya, aku setuju gitu. I agree. Keluar dari ruang wawancara, gimana? Kayaknya aku ditolak, Ma. Lu kok tahu? Lah aku ndak bisa ngomong ya, Ma. Yang lain itu mereka langsung gini-gini, mereka tatak sekali ya, Ma. Lah aku ndak sempet. Aku lo belum mikir aja, belum bisa tahu apalagi mau ngomong apa. Papanya ngomong, susahnya di mana sih, tinggal ngomong. Orang tuh beda karakter, ndak bisa dipaksa gitu ya, Pak, Bu. Kalau Anda nyuruh saya, ndak perlu disuruh tak ngomong. Anak saya butuh waktu. Akhirnya beneran ditolak. Rumah sakit pertama, rumah sakit swasta. Berharap mudah-mudahan ada perbaikan di wawancara rumah sakit yang kedua. Jadi dia dipanggil 2 wawancara. Rumah sakit kedua ini rumah sakit pemerintah. Ya ampun Bapak Ibu, lagi-lagi wawancaranya grup. Ini tambah lewat Zoom. Jadi satu layar itu berapa orang Bapak Ibu? Lah ya, satu layar berapa orang berarti pokoknya audionya mbok buka semua atau ini speakernya dibuka KB pokoknya. Dikasih pertanyaan, oke, start. Itu pun anakku sama. Tidak bisa bicara. Cuman satu kalimat dengan suara yang lemah lembut. Di tengah orang bule dan India yang betul kan. Luar biasa, di rumah sakit pemerintah dia justru dipanggil dan diterima. Waktu masuk orang bilang orientasi perkenalan, salah satu teman yang sama-sama daftar keterima juga. Dan teman ini kalem juga, orang Filipina atau apa. Orang Filipina ini lalu ngomong sama anak saya, Michelle, kamu tahu enggak kenapa kita ini kok diterima? Memangnya kamu tahu? Iya, aku dapat bocoran. Kenapa? Karena kita enggak banyak ngomong. Jadi diterima. Pak, Bu, perusahaan mana yang kriterianya enggak banyak ngomong? Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Kalau Tuhan tidak menjawab, kalau Tuhan kok lama masalah kita itu tidak beres-beres. Coba introspeksi. Saya yakin Tuhan tuh sebagai Papa ingin kita diberkatin. Ingin melihat kita bahagia.
Bukan kita tidak dididik, tapi saya percaya seorang bapak selalu ingin, katanya rancanganku damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Ketika Yusuf belajar melepaskan pengampunan, disitulah tangan Tuhan mengangkat dia. Suami istri ini dipulihkan Tuhan, luar biasa. Makanya Bapak Ibu, saya tuh memperhatikan setiap kali orang konseling, kalau jawaban pertanyaannya mirip-mirip, yaitu kenapa kok bulet aja enggak selesai-selesai. Saya tinggal, bukan menuduh, saya tinggal nembak gini. Ayo ada something wrong yang kamu simpen. Kalau kamu nyimpen kepahitan, kamu nyimpan kebencian, kamu suka ngomel, berhenti. Saya bilang berhenti, bertobat dulu. Saya melihat tangan Tuhan mampu menolong. Amin. Saya tidak tahu kenapa topik ini ditaruh Tuhan di hati saya. Tapi apapun yang Bapak Ibu doakan, saya terlalu yakin Tuhan sanggup untuk memberkatin. Salah satu cerita saya banyak Bapak Ibu. 2 tahun di Australia itu penuh dengan petualangan. Dalam 2 tahun saya pindah rumah 5 kali. Keren ya. Saya menjadi seorang ahli pindah-pindah rumah. Ya. 5 kali kenapa pindah rumah? Ya namanya juga nunut, namanya juga ditampung. Salah satu pengalaman adalah diusir. Orangnya janji saya boleh pakai kapanpun sampai perbatasan dibuka, sampai lockdown dibuka. Janjinya paling enggak setahunan. Ternyata dalam realitanya sebulan. Sebulan Bapak Ibu, sebulan. Maaf ya Bu, suami saya berubah pikiran. Jadi saya kasih waktu Ibu 1 bulan untuk ninggalkan rumah. Wah, langsung down Bapak Ibu. Saya terkunci di Australia, tidak ada duit Bapak Ibu. Bukan tidak punya duit. Tabungan BCA ada. Tapi ini pinternya saya. Ya enggak planning, enggak rencana ke lockdown. Sampai di Australia kita baru menyadari. Saya enggak pernah mengaktifkan fasilitas M-Banking. Kalau mengaktifkan kan enak, ya toh. Kita bisa beli dolar lewat M-Banking, kan gitu toh. Enggak bisa, saya telepon senternya. Bisa dibantu enggak? Supaya membuka fasilitas M-Banking buat rekening saya. Ibu harus ke cabang. Dalam hati, kalau harus ke cabang ya ngapain saya telepon kamu. Justru karena saya tidak bisa ke cabang, kecuali mereka punya cabang di Australia. Nggak ada. Akhirnya apa? Satu-satunya nabungan, lumayan ada Klik. Nah, Klik itu pakai token kan? Kita buka. Ternyata kena udara dinginnya Australia, baterainya habis. Luar biasa kan? Loh Bapak Ibu kalau pergi ke tempat yang dingin, baterai itu drop. Ternyata termasuk token. Telepon lagi center. Ini tokenku baterainya habis, bisa tolong dihidupkan dari situ atau gimana ya caranya? Atau di-charge pakai apa ya? Ibu harus ke cabang. Itulah petualangan kami 2 tahun. Jadi ketika disuruh keluar dari rumah, langsung saya panik. Karena apa? Kontrak rumah di Australia sangat mahal, kami tidak punya biaya. Saya dikabarin lewat WA, jam 8 malam, ibu saya kasih waktu 1 bulan. Lagi di gereja, lagi penyembahan. Tiba-tiba kok ini telepon getar terus. Tak buka, kabar buruk. Saya tunjukkan anak saya cuman diam. Udah mah, nanti kita bicara di rumah aja. Kita nyembah Tuhan dulu aja. Saya nyembah, dia nyembah. Saya nangis, dia enggak nangis. Saya nangis campur antara hadirat Tuhan dan nangis ketakutan karena diusir. Malam itu ketika sampai rumah, saya masuk kamar, saya nangis,
keluar matanya bendol. Ketika masuk kamar, satu aja yang Tuhan bicara. Ruth, jangan menyimpan kemarahan buat orang ini. Bukankah firmanku mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi percayalah, orang-orang yang menyakiti saudara pasti juga bawa maksud baik. Walaupun melalui bentuk yang tidak enak. Tuhan bilang, jangan benci, jangan marah, kamu akan menghalangi berkatku. Wah, langsung saat itu aku bilang sama suami, kok diingetin Tuhan ojo sampai marah lo ya. Aku ya marah kok, nanti menghalangi berkat lo kok. Oh gitu ta? Iya. Saya bilang, Tuhan, saya langsung mengambil keputusan. Aku enggak tahu wajah orangnya, Bapak Ibu. Karena cuma lewat telepon. Tuhan, aku enggak mau marah sama beliau. Berkati orang ini. Aku percaya ada maksudmu di balik peristiwa ini. Itu saya. Suami saya lain. Suami saya gini. Tuhan, oke. Aku enggak boleh marah, enggak boleh benci. Ntar Tuhan. Lek orang Surabaya bilang, jimsik Tuhan, jimsik. Tuhan, minta waktu sebentar aku tak lampiasno marah ya. Sebentar ya aku tak marah sih ya. Habis itu aku akan selesai. Nggak sampai pokoknya 5 menit yang ngomel. Bencekno gini, bencekno dipikir gini, dipuasin gitu. Oke Tuhan, selesai Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Jadi dia puasin dulu, lampiasin dulu ngomelnya sebentar. Ngomel sama diri sendiri saudara. Maksudnya gerundel sendiri. Setelah itu dia melepaskan berkat buat yang minjemin kami rumah, walaupun cuma 1 bulan. Singkat cerita, itu hari Sabtu malam, Minggu jam 12, Tuhan buat keajaiban. Ada orang yang tinggal di New Zealand, dia sudah lama, baru saja dia serah terima rumah di Perth, dan dia kepengen dari dulu rumah itu dipinjamkan ke saya. Tapi dia sudah tinggal nunggu ngontak saya. Tuhan tahu yang terbaik dan waktu yang pas. Hari itu dia telepon saya, Bu, pakai rumah saya. Rumahnya baru serah terima seminggu sebelumnya. Jadi rumah yang saya tempatin baru Bu nganyarin. Baru ada jacuzzinya. Nah saya pengalaman dari yang kemarin. Bu, Ibu enggak apa-apa, bagaimana dengan suami? Jangan sampai nanti saya di WA, Bu suami saya berubah pikiran. Suaminya telepon saya ngomong sendiri, Bu saya yang minta tolong Anda untuk menempatin rumah saya. Kalau Ibu khawatir, ayo kita bikin perjanjian bahwa saya meminjamkan rumah saya selama sekian buat Ibu. Dalam waktu jam 12 ditelepon, jam 2 kami lihat rumahnya, langsung serah terima, hari itu saya mindahin barang. Kemarin diusir, enggak usah nunggu 1 bulan, hari itu saya langsung mindahin barang. Pengalaman ini menunjukkan kepada anak saya, Mama kalau doa kok cepet jawabannya. Saya bilang gini, Nak, Papa mana kalau lihat anaknya terancam jadi gelandangan, papanya akan tinggal diam. Papa kita pasti akan lebih care dan peduli dari papa dunia. Dia akan turun tangan. Tidak akan membiarkan anaknya jadi gelandangan. Apalagi meminta-minta. Puji Tuhan sampai hari ini kami tidak pernah minta-minta Bapak Ibu. Dan akhirnya anak saya belajar. Oh Tuhan itu real, nyata, Bapa yang baik. Jadi kalau Tuhan belum menjawab saudara, mungkin ada hal di dalam diri kita yang perlu kita belajar bertobat. Saya yakin Tuhan mau banget melihat Anda diberkati. Tuhan mau banget melihat pekerjaan anak-anak kita diberkati. Amin. Saya cuma ngomong Tuhan, Michelle ini orangnya kalem. Lah hidup di Australia wawancara kalem kayak gini ya apa ya Tuhan. Tapi aku tuh tahu dia itu loh ya anakmu. Kalau aja aku kepikiran, aku aja mama yang tidak sempurna bisa kepikiran, aku percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Wah, anak saya belum lulus sudah dapat pekerjaan Michelle itu. Yang kecil juga sebelum lulus sudah dapat pekerjaan. Kalau yang kecil itu lebih banyak
ngomongnya masih lebih banyak ketularan saya. Tapi saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, mereka anak-anaknya Tuhan. Kalau Bapak Ibu aja lagi berdoa untuk anak-anak begitu peduli, percayalah Tuhan kita juga care buat mereka. Kita sembahyang yuk. Boleh saya minta kau ke? Yuk sama-sama bisa lagu aku punya Tuhan yang percaya Tuhan yang besar. Siapa yang sedang bergumul siang ini, percaya kita punya Papa yang baik. Papa kita baik. Percaya papamu baik? Kalau saudara mungkin punya papa yang tidak ideal. Bukan figur papa yang seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Tapi kita punya Bapa baik. Kalau anakku meminta roti, masa aku memberikan batu. Makanya saya ngomong sama anak saya tanya, Mama doanya memangnya kayak apa sih Ma? Mama itu lo cuman ngomong sama Tuhan tuh gini, Pa, aku ini anakmu. Aku bakalan 1 bulan ini lagi ndak punya tempat. Dan Papa tahu kan aku ndak punya duit. Aku tahu Papa ndak mungkin biarkan aku jadi gelandangan di negeri orang. Dan Tuhan buat mujizat. Nggak nunggu 1 bulan malah cuman 1 hari. Bagian bagi Bapak Ibu dan saya, mari introspeksi. Mungkin ada yang perlu kita berubah. Amin. Apapun yang jadi doa saudara, jangan fokus minta berkat terus. Jangan fokus minta berkat terus. Percayalah kalau kita jalan sama Tuhan, berkat itu nyusul. Ikut sama kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Katakan dengan iman saudara. Kemenangan darimu. Sekali lagi katakan dengan iman percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang musik mengalun dengan lembut. Ketika Tuhan mengingatkan saya untuk melepaskan pengampunan buat orang yang pada waktu itu menyuruh kami keluar. Mungkin kita bisa memberikan ratusan alasan di mata Tuhan bahwa kita ini tidak salah. Kita ini yang diperlakukan tidak fair, tidak adil. Tapi bagaimanapun, Firman bilang, kalau kamu tidak ngampunin, aku tidak bisa ngampunin, apalagi memberkati. Tidak peduli ratusan alasan yang saudara bisa ngotot, menyanggah di hadapan Tuhan. Aku ini tidak salah. Tapi ketika engkau menyimpan kepahitan, engkau sudah salah. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan. Jadi kalau saudara ngotot, aku tidak salah Burut, aku tidak salah. Dia yang jahat. Ketika engkau menyimpan kebencian, engkau salah. Dan salahnya lebih ngeri, salahnya ke Tuhan. Dia bikin kesalahan ke kamu, tapi Anda bikin kesalahan ke Tuhan. Lebih ngeri. Jadi lepaskan. Bukan tangannya tidak menolong, tapi pemisahnya adalah dari kita.
Yuk kita berdoa sebentar. Engkau melihat anak-anak-Mu. Aku tidak tahu penantian apa yang sedang mereka tunggu dari Tuhan. Tapi hamba belajar dari cerita Yusuf. Seandainya di penjara dia tidak mengampunin saudara-saudaranya, aku yakin dia tidak akan dilepaskan Tuhan dari penjara. Karena kalau dia dilepaskan maka dia akan membunuh 11 saudaranya. Yang berarti dia akan membinasakan bangsa pilihan Tuhan. Hamba percaya bahwa di penjara ketika Yusuf belajar melepaskan pengampunan, disitulah tangan Tuhan bekerja mengundang kembali dia keluar untuk dinaikkan menjadi penguasa. Siang ini Tuhan, apapun yang jadi doa dan pergumulan kami, kalau ada di hati kami masih menyimpan kemarahan atau rasa kecewa kepada seseorang, atau di dalam kehidupan kami penuh dengan mulut yang jahat, kata-kata yang mengeluh, persungut-sungutan. Tuhan, siang ini kami mau mengambil keputusan, kami mau bertobat, kami mau melepaskan kemurahan, pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami. Kami mengampunin bukan karena supaya kami diberkatin, tapi kami mau mengampunin karena kami tahu ini perintah-Mu. Karena kami tahu Engkau tidak berkenan dengan orang yang menyimpan kebencian. Kami takut dan mencintai Engkau Tuhan, sehingga kami tidak mau menyakiti Engkau. Engkau melihat setiap hati Tuhan siang ini, dan aku percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan. Ada satu yang saya tangkap di hati saya Bapak Ibu. Ada beberapa dari saudara sedang mengalami pintu atau saluran yang tersumbat. Dan aku percaya siang ini sumbatan itu disingkirkan. Dan tangkap dengan iman, sumbatan itu disingkirkan. Gak ada keterbatasan lagi, gak ada lagi penghalang yang menghalangi Tuhan untuk bekerja dan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Engkau melihat setiap hati Tuhan, biarlah hati yang menangis di hadapan-Mu, hamba percaya tidak pernah Kau pandang hina. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Mari saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati. Engkau melihat setiap doa. Engkau melihat setiap perkataan yang ada di dalam hati mereka. Engkau melihat setiap air mata. Dan kami percaya kami sedang datang kepada Bapa yang sangat baik. Bapa yang tidak cuma ngomong besar, tapi Bapa yang betul-betul membuktikan, memberikan tubuh dan nyawanya untuk kami semua. Kami percaya kalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, apalagi yang lain. Tidak ada lagi halangan karena kami percaya kami dicintai Tuhan. Tapi biar siang ini kami belajar, kami mau belajar untuk mengikuti cara dan jalan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan ini Tuhan, dan hamba memintakan berkat-Mu. Mari kita terima, biarlah setiap tangan ini akan diberkati dengan berkat kemenangan, berkat kelepasan, berkat kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Biarlah setiap tangan yang terangkat ini akan diberkati dengan segala berkat yang terbaik dari surga. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, turun berlimpah-limpah atas kami semuanya, mulai dari siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin.